Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi Pranyoto dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Ditiventa, mahasiswa akuntansi BINUS Online University. Senang sekali bisa berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Izinkanlah saya menjawab dalam forum mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Baiklah, untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara applied research dan basic research dari sisi tujuan dan dari sisi output. Menurut saya, dari sisi tujuan, basic research atau penelitian dasar atau murni bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas teori atau pengetahuan ilmiah tanpa keharusan adanya aplikasi langsung. Jadi, fokusnya pada kontribusi akademik dan pengembangan ilmu jangka panjang. Sementara untuk applied research atau penelitian terapan, ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dan spesifik yang sedang dihadapi organisasi atau pengambil keputusan. Jadi fokusnya pada solusi nyata yang dapat segera diterapkan. Sementara dari sisi output, untuk basic research sendiri menghasilkan teori baru, metode konseptual, kerangka kerja ilmiah, dan generalisasi konseptual. Sementara untuk applied research menghasilkan rekomendasi kebijakan, solusi operasional, strategi bisnis, dan perbaikan proses atau sistem. Jadi, singkatnya, untuk basic research ini knowledge oriented, sementara untuk applied research ini solution oriented. Untuk soal yang kedua, dalam konteks perusahaan, kapan applied research lebih tepat digunakan dibandingkan basic research? Jadi, menurut saya, applied research sendiri lebih tepat digunakan oleh perusahaan ketika menghadapi masalah yang nyata atau yang mendesak. Yang kedua, ketika dibutuhkan keputusan yang cepat berbasis data, dan organisasi ingin mengevaluasi efektivitas strategi. Dan yang terakhir, ketika manajemen memerlukan dasar rasional untuk kebijakan baru. Jadi contohnya, ketika terjadi situasi penurunan penjualan atau profitabilitas dan tingkat turnover karyawan meningkat, dan di dalam perusahaan terjadi produk baru yang gagal di pasar, dan perusahaan ingin masuk ke pasar baru, maka kan krisis kinerja organisasi. Nah, dalam kondisi ini, fokusnya bukan membangun teori, tetapi mencari solusi praktis yang bisa langsung diimplementasikan. Soal yang ketiga, contoh penelitian akuntansi atau keuangan yang termasuk dalam applied research. Menurut saya yang pertama itu untuk analisis penyebab penurunan laba divisi tertentu untuk menyusun strategi pemulihan. Yang kedua, studi kelayakan investasi bisa menggunakan NPV, IRR, dan payback period. Yang ketiga, evaluasi efektivitas kebijakan manajemen risiko terhadap penurunan kredit macet. Yang keempat, contohnya analisis dampak perubahan tarif pajak terhadap arus kas perusahaan. Yang kelima, peneliti pengaruh penerapan sistem ERP terhadap efisiensi pelaporan keuangan. Jadi, semua contoh tersebut berangkat dari masalah nyata yang menghasilkan rekomendasi praktis dan digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Sementara, untuk soal yang keempat, contoh penelitian yang termasuk basic research yakni yang pertama, pengembangan teori tentang behavioral bias dalam keputusan investasi. Yang kedua, studi konseptual hubungan asimetri informasi dan struktur modal. Yang ketiga, pengembangan model pengukuran kinerja berbasis nilai atau value-based measurement. Yang keempat, eksplorasi peran akuntansi dalam konstruksi sosial organisasi. Dan yang kelima, studi perilaku konsumen dalam situasi ambiguitas untuk membangun teori baru. Jadi, penelitian ini tidak selalu memiliki aplikasi langsung yang berfokus pada pengembangan teori dan memberikan kontribusi akademik jangka panjang. Soal yang kelima, hubungan antara basic research dan applied research. Jadi, menurut saya, keduanya memiliki hubungan simbiotik dan saling bergantung. Basic research menyediakan kerangka teoritis dan fondasi ilmiah. Tanpa basic research, penelitian terapan atau applied research hanya akan menghasilkan data deskriptif tanpa makna konseptual yang kuat. Sementara untuk applied research akan memberikan validasi dunia nyata bagi penelitian dasar, yang memastikan teori yang dikembangkan
tidak terjebak dalam spekulasi yang terlepas dari konteks praktis. Saat ini, batas keduanya semakin kabur karena banyak perusahaan besar melakukan riset fundamental atau R&D untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Untuk pertanyaan yang keenam, mengapa manajer perlu memahami research methodology? Jadi menurut saya ada 3 komponen yang perlu dipahami oleh manajer. Yang pertama, evidence-based management, jadi memungkinkan manajer mengambil keputusan berdasarkan bukti nyata dan data teranalis, bukan sekedar intuisi atau pengalaman masa lalu. Yang kedua, untuk menghindari bias di sini, membantu manajer menilai kualitas informasi, mengenali keterbatasan data, serta menghindari kesalahan interpretasi, seperti menganggap korelasi sebagai sebab akibat. Dan yang ketiga, untuk kolaborasi efektif, jadi memungkinkan manajer bekerja sama secara produktif dengan peneliti internal maupun konsultan eksternal dalam merumuskan masalah dan mengimplementasikan solusi. Jadi, ketika literasi risetnya rendah, maka ada beberapa risiko. Yang pertama, bisa salah menafsirkan data. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan bias. Yang ketiga, tertipu oleh analis statistik yang tanpa ilmiah. Dan yang keempat, menggeneralisasi hasil secara keliru. Jadi, literasi riset meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi risiko strategis. Soal yang ketujuh, contoh situasi penggunaan hasil research untuk keputusan strategis. Yang pertama, untuk peluncuran produk baru. Ketika melakukan pengujian prototipe atau riset pasar untuk memastikan produk sesuai dengan preferensi konsumen sebelum diproduksi massal. Yang kedua, ekspansi bisnis menggunakan studi kelayakan dan analisis pasar untuk memutuskan apakah perusahaan harus memasuki wilayah baru atau mengakuisisi kompetitor. Yang ketiga, ketika krisis perusahaan. Saat menghadapi penurunan kinerja yang signifikan, manajer melakukan riset terapan untuk mendiagnosis akar masalah sebelum mengubah strategi operasional atau struktur organisasi. Jadi, tanpa riset, keputusan strategis tersebut sangat berisiko dan dapat menimbulkan kerugian besar. Terima kasih, saya Nadia. Sampai jumpa di forum berikutnya.